pagi Pak Giyadi. Kemarin katanya ingin ngobrol dengan saya nih. Ada apa ini? Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, kemarin saya sempat minta waktunya ini mau cerita tentang murid saya yang pasif dan kurang aktif di kelas. Dia satu-satunya murid laki-laki di kelas saya dan sering diam, tidak nyambung kalau diajak bicara, hanya diam dan tidak mau bergabung dengan teman-teman. Oh gitu. Baik. Jadi kurang aktif gitu ya Pak ya, atau pasif itu ya istilahnya yang dimaksud Pak Giyadi ini. Iya, murid yang satu ini bahkan kalau ditanya hanya diam. Nah, ini mempengaruhi teman-temannya lain juga yang kadangkala mereka hanya ikutan diam apabila saya tanya. Gitu. Jadi begitu ya. Lalu tujuan dari pertemuan ini apa yang Bapak inginkan? Ya, saya ingin menemukan sebuah solusi agar pembelajaran saya ini dapat membuat murid saya menjadi aktif dan merespon di kelas pada saat pembelajaran, tidak hanya diam, terutama murid saya yang laki-laki yang satu-satunya di kelas saya ini. Oh gitu. Jadi intinya Bapak ingin menemukan solusi agar semua murid dapat aktif gitu ya intinya ya, dan responsif gitu ya. Lalu di antara standar proses yang sudah kita miliki ini, bagian mana yang menurut Bapak itu perlu ditingkatkan atau dikembangkan, Pak? Saya ingin mengembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa dalam belajar yang berbeda, sehingga harapan nanti karena siswa ini mempunyai perbedaan dalam belajar, sehingga semua siswa mampu untuk aktif dengan kebutuhan belajar mereka masing-masing. Oh gitu. Jadi intinya Bapak itu ingin mengembangkan bagaimana Bapak itu bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid Bapak yang berbeda-beda ya. Lalu apa nih indikator dari Bapak apabila sudah memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut? Oh iya, semua murid saya aktif dalam pembelajaran, akan tetapi karena saya hanya memiliki 8 siswa, jadi harapan saya dari 8 siswa ini semuanya mampu aktif dan respon. Semua murid dapat memahami konsep yang saya ajarkan lebih mudah dan sesuai gaya dan kecepatan belajar mereka masing-masing. Jadi indikatornya itu semua murid, 8 murid nih ya Pak ya. 8 murid itu tadi semua bisa aktif dan responsif, mampu memahami konsep yang diajarkan lebih mudah dan sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar masing-masing murid ya Pak ya. Nah, sehubungan dengan tujuan tersebut nih Pak, skala 1 sampai 10 nih, jika 10 itu kan Bapak sudah dapat memenuhi kebutuhan belajar murid itu. Tetapi kalau 0 itu kan belum memenuhi. Nah, saat ini posisi Pak Giyadi itu di angka berapa saat ini? Kalau saya, ini cuma mengira-ngira, kalau saya saat ini baru di angka yang ke-6. Angka yang ke-6, oke. Di angka yang ke-6 itu seperti apa ya Pak ya? Bisa dijelaskan Pak Giyadi? Di angka yang ke-6 ini mungkin saya bisa untuk proses belajar saya ada 3 tahap tingkatan. Ini diantaranya ada pemahaman, mudah, sedang, dan sulit. Saya belum mempertimbangkan dengan gaya belajar dan kecepatan belajar murid sama sekali, sehingga membuat murid saya ini kurang aktif dan respon. Oh gitu, baik. Kemudian Bapak ingin meningkatkannya menjadi angka berapa nih Pak? Ya minimal saya ambil angka 8 lah, tidak berani untuk 10 dulu. Oh ya, oke, 8 ya Pak ya. 8 itu seperti apa Pak?
strategi apa yang bisa Bapak persiapkan untuk mencapai target 8 itu? Dari 6 ke 8 itu, strateginya apa Pak? Saya ini mencoba menyiapkan proses belajar dengan mengkoordinir belajar murid-murid saya. Ini menyiapkan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Jadi bisa menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar, lebih tepatnya gitu ya Pak ya, gaya belajar mereka atau gaya belajar murid Bapak itu. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan selama ini? Kelebihannya apa yang Bapak punya itu? Kekuatan yang Bapak punya itu apa? Selama ini saya menggunakan beberapa metode, diantaranya karena sekolah kami punya Chromebook Ibu, sehingga saya menggunakan Chromebook ini supaya siswa ini akan belajar lebih luas dengan mencari hal yang baru yang ada di dalam informasi-informasi di internet. Wah, bagus sekali itu Pak. Jadi Bapak sudah menggunakan Chromebook ya di kelas 5 ini agar mereka aktif seperti itu, bisa pengetahuannya lebih luas. Itu bagus sekali Pak. Tapi gini, apa ada yang perlu ditambahkan atau dilakukan berbeda ini supaya murid Bapak itu bisa aktif, responsif menyimak penjelasan Bapak pada saat Bapak mengajar, terutama tadi siswa yang laki-laki sendiri itu, dan supaya tidak mempengaruhi teman-teman yang lain sehingga bisa semua siswa itu aktif. Apa nih Pak yang berbeda Pak? Sebenarnya banyak sekali yang dapat dimanfaatkan dari lingkungan sekolah kita ini dengan cara memanfaatkan benda-benda yang real yang ada di lingkungan sekolah. Di antaranya ini ada kardus, ada gambar, juga ada teks buku yang bisa dimanfaatkan untuk siswa karena sekolah kami juga memiliki perpustakaan. Sehingga kalau dengan hanya video mungkin anak-anak ini dengan asiknya sendiri, tapi mungkin dengan real, dengan gambar yang real atau metode yang real, ini anak-anak bisa dalam pembelajaran lebih mengenal. Wah, bagus itu Pak. Coba misalnya selain itu apa lagi Pak, coba idenya? Mungkin ada lagi yang bisa ditambahkan? Mungkin bisa kami ini dengan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan minat murid. Kami juga menggunakan ice breaking agar anak-anak ini tidak jenuh dalam pembelajaran. Lalu kira-kira apa yang akan Bapak lakukan setelah ini Pak? Setelah ini saya akan melakukan rencana pembelajaran yang sudah disusun. Saya akan konsultasi dulu rencana pembelajaran tersebut dengan kepala sekolah yang nantinya saya minta Ibu sebagai observasi atau supervisor yang ada di kelas, sehingga untuk kemajuan untuk di kelas. Oh gitu. Baik, bisa Pak. Kira-kira kapan Bapak akan mulai melakukannya? Rencana saya ini akan saya laksanakan di Kamis depan ya Bu, sehingga saya akan melakukan praktek untuk pembelajaran yang bertema kepahlawanan. Ini yang bertujuan supaya murid-murid ini dapat menjelaskan tokoh-tokoh dan peran para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Besok saya akan konsultasikan untuk rencana ini dengan kepala sekolah terlebih. Baiklah Pak, bisa Kamis depan ya, berarti ya Kamis depan saya akan bantu observasi pembelajaran sebagai bentuk suatu rangkaian supervisi akademik ya Pak ya. Karena memang supervisi akademik yang akan kita lakukan ini nanti bisa meningkatkan kompetensi dan kemampuan yang kita miliki. Gitu ya Pak ya? Iya Bu, terima kasih waktunya yang Ibu sudah sediakan untuk saya, sudah curhatan saya sudah tercapai, sehingga nanti mungkin ada kekurangan-kekurangan saya, ini nanti mohon masukan dari Ibu. Iya Pak, sama-sama. Semoga usaha
belajar dan dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Intinya itu ya Pak ya, tentu saja dengan tujuan pembelajaran yang dapat dicapai nanti. Sampai ketemu lagi Pak, persiapkan semaksimal mungkin dan kita bertemu lagi nanti di observasi pembelajaran ya Pak ya. Terima kasih. praktik pembelajaran ini? Alhamdulillah, kegiatan yang saya laksanakan sudah berakhir dan saya merasa lega. Kenapa saya sudah melakukan di pembelajaran ini, yang dimana murid-murid saya yang semula masih pasif sekarang sudah semakin aktif dalam mengikuti pembelajaran. Termasuk siswa saya yang paling saya banggakan karena paling ganteng sendiri di kelas, itu sudah bisa aktif, sudah bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Oke, alhamdulillah. Jadi pada intinya pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin sudah mampu membuat murid-murid itu aktif ya, murid-murid Bapak aktif dan responsif. Nah, kaitannya dengan ini Pak, kemarin kan Bapak merencanakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan minat belajar murid. Kemudian menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar mereka. Kemudian Bapak juga sudah menyiapkan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yaitu menggunakan Chromebook dan
pemanfaatan benda-benda di sekitar ya Pak ya. Nah, ada juga gambar, teks dengan penjelasan langsung juga dengan murid ya Pak ya. Nah, ini Pak, kira-kira apa yang sudah berjalan baik atau yang sudah menjadi praktik baik dan itu perlu Bapak pertahankan setelah praktek coaching ini? Ya, begini Bu, untuk pembelajaran yang saya lakukan memang di sini sudah dengan menggunakan berbagai media, diantaranya kemarin saya menggunakan media Chromebook yang kemarin di SD kita dapatkan, sehingga siswa ini banyak mengakses dari internet dan kelihatannya siswa-siswa ini juga sangat senang dengan pemanfaatan Chromebook ini, sehingga dalam pembelajaran ini akan aktif, anak-anak suka, anak-anak senang dengan adanya Chromebook. Di suatu sisi tidak, karena hanya memiliki 8 siswa sehingga tidak semuanya menggunakan Chromebook, hanya beberapa siswa di kelompok siswa, karena cuma dibagi dalam 2 kelompok sehingga satu kelompok siswa ini menggunakan Chromebook, yang kelompok yang lainnya ini dengan penjelasan dari saya dengan dibantu oleh teks atau buku. Gitu. Jadi intinya mereka yang memakai Chromebook itu mereka yang cenderung visual ya Pak ya, seperti itu. Kemudian yang dibantu Pak Giati dengan penjelasan itu tadi intinya mereka yang cenderung gaya belajarnya itu auditori ya Pak ya. Oke, ini menjadi praktik baik yang Bapak laksanakan dalam pembelajaran sesuai yang direncanakan ya Pak ya. Oke, dengan gaya belajar mereka. Nah, kira-kira Pak ini ada nggak ya Pak ya hal-hal yang masih kurang dan masih perlu ditingkatkan lagi Pak? Sebenarnya dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya sendiri memang istilahnya masih ada beberapa yang harus saya perbaiki, yang masih harus ada. Di antaranya saya kemarin baru menggunakan speaking itu di awal pembelajaran. Nah, di tengah pembelajaran saya belum menggunakan speaking, sehingga pembelajaran ini seolah-olah hanya istilahnya hanya berjalan sekedarnya lah, gitu. Sehingga kadang-kadang kala anak-anak ini juga perlulah refreshing di tengah pembelajaran. Jadi intinya apa yang masih perlu ditingkatkan ini penerapan speaking ya Pak ya, atau itu hanya di awal saja, belum maksimal ya Pak ya. Oke. Jadi bisa saya simpulkan bahwa pada awalnya merencanakan menggunakan speaking bukan hanya di awal ya, tetapi pada pelaksanaannya itu hanya baru di awal, jadi masih kurang maksimal seperti itu. Ada lagi mungkin Pak selain itu? Ya mungkin sebenarnya dengan adanya Ibu sebagai calon guru penggerak ini, saya dapat mengakses dari berbagai media, diantaranya ada di YouTube, juga ada di PMM. Di situ sebenarnya banyak sekali hal-hal yang dapat saya ambil dari kegiatan-kegiatan yang dari semua CGP yang sekarang mungkin yang sudah lulus ataupun yang belum. Ini berarti menjadi suatu strategi ya Pak ya, strategi yang akan Bapak lakukan untuk mengurangi hal-hal yang masih kurang itu tadi. Oke, strateginya selain itu apa lagi Pak kira-kira? Kalau dalam pelaksanaannya mungkin saya akan berkolaborasi ini dengan teman-teman yang ada di sekolah, begitu juga dengan guru adik yang sekarang menjadi calon guru penggerak ini. Saya sangat bersyukur sekali sehingga saya dapat menimba ilmu banyak dari
kalau kita itu bisa mulai dari kemauan sendiri ya, insya Allah apa yang akan kita tuju itu jauh lebih mudah, dan insya Allah itu juga bisa meningkatkan kompetensi kita. Nah, kira-kira kapan nih Pak Giyadi akan memulainya nih? Kemudian adakah target berapa lama waktunya ini yang akan dicapai? Untuk sementara saya menargetkan untuk di semester kedua ini, sehingga nanti di akhir semester kedua ini semuanya istilahnya siswa ini sudah mampu untuk berkolaborasi dengan temannya, sudah mampu untuk berintegrasi dengan temannya, sehingga pembelajaran ini akan kelihatan efektif dan efisien. Ya, bagus sekali Pak rencana ke depannya. Semoga kita bisa nantinya, jadi di sini kita sama-sama belajar. Insya Allah ke depan saya juga akan berusaha membagikan pengalaman dan pembelajaran apa yang sudah saya peroleh, terutama pembelajaran yang berpihak pada murid, yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan pembelajaran sosial emosional mereka. Kemudian semua demi murid kita ya Pak Giyadi ya. Kemudian menurut hasil ini ya Pak, menurut hasil supervisi akademik yang sudah saya lakukan kemarin ya Pak ya, dimulai dari rencana yang akan Pak Giyadi lakukan, kemudian prakteknya juga sudah sesuai dengan observasi yang sudah saya lakukan itu, alhamdulillah secara umum itu berjalan lancar nih Pak ya. Dan tujuan yang akan Pak Panjenengan capai kemarin juga sudah terpenuhi hasil observasi saya. Kemudian semua siswa itu juga sudah terlibat aktif ya dalam proses pembelajaran, menggunakan sumber belajar yang mengakomodir kebutuhan mereka, sehingga mereka juga berantusias sekali, aktif seperti itu. Bahkan tadi itu kemarin kan Pak Giyadi merencanakan bahwa anak yang paling ganteng itu tadi itu bisa aktif, bisa berkolaborasi dengan temannya, karena selama ini kan itu yang menjadi ganjalan. Jadi dengan menyediakan sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka, jadi dia jadi ikut aktif, ikut berkegiatan ya, aktivitas dengan teman-temannya di situ. Selain itu ini loh Pak Giyadi, secara tidak sadar kan Pak Giyadi ini sudah menerapkan apa yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu sebenarnya sudah seperti itu, diferensiasi proses istilahnya yang sesuai dengan minat dan gaya belajar murid, seperti itu. Bapak sudah memfasilitasinya. Wah, ini suatu yang sangat luar biasa ini ya, karena demikian juga dengan produknya. Kemarin juga saya sudah melihatnya bahwa produk dari anak-anak itu ada yang berupa gambar seperti itu dalam bentuk dipuzzlekan ya Pak ya. Kemudian ada juga yang teks cerita seperti itu dan mereka mempresentasikannya di depan. Ini salah satu bentuk untuk melatih kepemimpinan anak itu sendiri ya, dan ini merupakan suatu pembelajaran yang berpihak pada murid itu sendiri. Dan strategi yang sudah Bapak lakukan ini tadi aktif dan responsif terhadap anak, luar biasa sekali. Jadi tujuan yang kita inginkan kemarin bisa kita capai dengan area pengembangan yang berdiferensiasi itu tadi. Nah, semoga apa yang sudah kita lakukan ini bisa bermanfaat khususnya untuk Pak Giyadi juga, dan juga sesuai dengan pengembangan diri yang akan dilakukan ke depan tadi, yaitu belajar mandiri ya Pak, belajar mandiri dan belajar dengan mereka sejawat. Insya Allah kita bersama-sama ya, karena tidak mungkin kita bisa memajukan pendidikan ini kalau kita tidak saling bekerja sama. Kita bersama-sama meningkatkan kompetensi kita yang ingin dikembangkan seperti itu. Dan saya rasa rangkaian dari supervisi akademik mulai dari awal observasi, kemudian observasi yang saya lakukan, dan sekarang pasca observasi ini sudah berjalan dengan lancar. Seperti itu, saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Giyadi atas kesempatan dan waktunya saya bisa belajar tentang praktik supervisi akademik melalui praktek coaching seperti itu, dan harapannya ke depan semoga kita semua bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Seperti itu.
dulu. Terima kasih atas kegiatan yang melibatkan dengan diri saya, sehingga kemungkinan dengan saya terlibat di sini saya akan menjadi guru yang bisa mendidik peserta didik saya sesuai dengan minat dan keinginan untuk siswa itu sendiri. Ya, sama-sama Pak Kiadi, terima kasih. Semoga nanti bermanfaat untuk kita semua. Kemudian praktik percakapan pasca observasi dalam pendampingan individu 4. Terima kasih kepada Pak Riyadi. Pendampingan individu 5, mohon maaf. Terima kasih kepada Pak